Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 12 April 2025 tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangan zaman yang disebut dengan digital era ini, sudah semakin banyak orang yang dengan berani untuk mengatakan sesuatu hal walau itu tidaklah kebenaran. Sudah semakin banyak orang tidak terlalu peduli apakah sesuatu itu benar adanya. Yang penting mereka memiliki konten untuk di-share atau dibagikan, memiliki kalimat untuk disampaikan kepada orang lain. Tentu ada banyak dampak buruk yang diakibatkan ketidakpedulian yang demikian. Ada banyak korban yang akan diakibatkan oleh orang-orang yang dengan sembarangan mungkin menambah-nambah atau mengurangi kata-kata atau kalimat dalam satu peristiwa atau satu hal tertentu. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada ayat harian hari ini dari 2 Tawarikh 18 ayat 13 kita diterangi satu tema yang difirmankan Allah, itulah katakan. Dalam 2 Tawarikh ini, Raja Ahab dari Israel dan Raja Yosafat dari Yehuda bersekutu untuk berperang melawan Aram. Raja Ahab memanggil para nabi untuk meminta nasihat. Sebagian besar dari mereka memberikan ramalan yang positif. Tetapi Yosafat merasa tidak puas dan dia meminta untuk mendengar dari nabi Tuhan yang sebenarnya. Nabi itu adalah Mika bin Yimla. Nabi ini tidak disukai Raja Ahab, sebab dia selalu memberitakan firman Tuhan yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi lain. Dalam nas ini, Mika menegaskan pentingnya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan dan tidak lebih dari itu. Dia hanya akan berbicara berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya, tanpa dipengaruhi oleh opini atau tekanan dari luar. Sementara Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya mencoba menyesuaikan kebenaran untuk memenuhi harapan mereka. Dan hal yang demikian sering terjadi dalam hidup kita. Berusaha sebisa mungkin menyesuaikan kebenaran demi kepentingan pribadi atau demi kepuasan orang lain. Namun, hari ini kita dipanggil untuk berpegang pada kebenaran Tuhan dan tidak tergoda berbicara atau bertindak di luar firman-Nya. Untuk menghadapi situasi yang demikian, kita harus berdoa memohon kebijaksanaan, memohon keberanian untuk tetap setia pada kebenaran Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan hidup yang paling dapat diandalkan untuk memberitahu arah yang benar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Katakanlah kebenaran firman yang difirmankan Allah. Itulah katakan. Jangan yang lain. Tidak menambah-nambahi atau mengurangi dari kebenaran firman
hanya demi kepentingan atau harapan atau keinginan pribadi kita. Tapi dalam segala situasi, baik itu menguntungkan atau merugikan, baik itu memberi kenyamanan atau kegelisahan, tetaplah katakanlah kebenaran firman. Dan itulah yang kita pegang. Itulah yang kita hidupi. Itu pula yang kita sebar bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kemampuan untuk berani menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.